Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Yunisia yang berbahagia, puasa mengajarkan kita langsung atau tidak langsung tentang hakikat kehidupan. Puasa menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita ini terbatas. Kita ini punya kekuatan tapi ada batasnya. Kita ini punya kesabaran, ada batasnya. Kita ini punya kemampuan untuk melakukan apapun tapi juga ada batasnya. Kita punya kemampuan berpikir, ada batasnya. Kita punya kemampuan membantu orang lain, ada batasnya. Bahkan kita punya kemampuan untuk tidak makan tapi juga ada batasnya. Untuk tidak minum tapi juga ada batasnya. Pelajaran puasa adalah pelajaran batas. Pelajaran batas itu pelajaran kesadaran diri bahwa kita ini harus melakukan sesuatu dalam koridor, dalam batas-batas sesuai ruang dan waktu di mana kita hidup. Dan hidup ini memang ada tujuannya, hidup ini memang ada misinya yang diberikan oleh Allah, dan itu harus kita emban. Cuma kita harus menyesuaikan dengan ruang dan waktu di mana kita hidup. Allah sendiri berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu anggap kami menciptakan engkau itu sia-sia dan engkau tidak dikembalikan lagi kepada kami? Ini menunjukkan bahwa hidup ini ada visinya, ada misinya. Tidak hanya sekedar hidup dan sia-sia begitu saja. Dan untuk memenuhi visi dan misi inilah kita disuruh oleh agama, disuruh oleh Islam untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati, saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga dengan kesabaran. Kenapa harus ada watawasau bis sabr? Karena kesadaran yang saya bilang di awal bahwa manusia itu terbatas. Ada pelajaran luar biasa menurut saya dari para pendahulu kita, para wali songo, para ulama sebelumnya, tentang watawasau bis sabr. Tema ini perlu saya angkat karena hari ini saya melihat banyak kalangan, atau kalau tidak banyak ya pasti ada beberapa kalangan yang punya semangat luar biasa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, cuma agak kurang di bagian watawasau bis sabr, kurang di bagian kelemah lembutan, kesabaran, kurang sabar mengendalikan prosesnya. Saat saya membaca-baca tentang perjuangan para wali songo, saya menyimpulkan ada beberapa strategi kesabaran dakwah yang luar biasa dan mungkin berguna kita pelajari di bulan puasa ini. Saya menyimpulkan ada 4 strategi yang dilakukan para wali songo, termasuk yang paling populer di Jawa, yaitu beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kita kenal, beliau mengadaptasikan tradisi budaya lokal dengan ajaran Islam. Itu prakteknya begitu, cuma rumus-rumusnya kalau dalam catatan saya ada 4. Yang pertama adalah mereka biasanya membiarkan dulu bukan berarti mentolerir selamanya, adat-adat yang sukar diubah. Jadi kalau memang sukar diubah harus pelan-pelan, tidak dengan hantam kromo, karena hasilnya bisa kontraproduktif. Kita inginnya banyak orang lebih baik, bisa jadi orang malah memusuhi kita, dan kebaikan yang kita omongkan, yang kita sarankan justru dianggap kejelekan. Dibiarkan dulu dan nanti diubah dengan tidak tergesa-gesa.
Diubah dengan mengikuti cara berpikir, mengikuti cara hidup mereka, pelan-pelan dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan ini lebih meresap. Strategi pendekatan individual, pendekatan personal, strategi mengambil hati. Ini kan dulu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu awal dakwahnya door to door, dari person ke person, dari rumah ke rumah. Lebih menyentuh. Jadi rumus pertama para wali itu. Kalau ada tradisi kok sukar diubah, tidak tiba-tiba dibasmi, orangnya dibantai, tidak begitu. Pelan-pelan diubah, menghindari kekerasan. Yang kedua rumusnya adalah kalau ada adat atau tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mudah untuk diubah, ya segera dihilangkan. Kalau memang mudah, diingatkan saja orang langsung paham, mungkin dibangkitkan akalnya, dibangkitkan cara berpikirnya, dan memang mudah diterima oleh masyarakat, ya diingatkan untuk meninggalkan adat yang tidak sesuai itu. Tapi tetap tidak ada paksaan. Itu rumus kedua. Rumus ketiga yang dilakukan oleh para wali adalah tutwuri handayani dan tutwuri hangisani. Ini bahasa Jawa. Kita kenalnya tutwuri handayani dari Ki Hajar Dewantoro. Memang dari beliau, cuma strategi para wali bisa disebut begitu. Tutwuri handayani itu mengikuti dari belakang, kemudian handayani itu memberdayakan. Perlahan-lahan kita ikuti mereka, kemudian kita masukkan yang kita inginkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kita pengaruhi mereka. Itu lebih mendasar. Kita internalisasikan ideal-ideal kebenaran yang kita yakini ke dalam masyarakat dari belakang. Tidak ditabrak dari depan. Kalau ditabrak dari depan, yang terjadi konflik. Jadi tutwuri handayani, pelan-pelan dari belakang diberdayakan, dan tutwuri hangiseni, pelan-pelan dari belakang diisi dengan kepercayaan-kepercayaan, ajaran-ajaran Islam yang kita anggap benar, kita anggap baik. Itu rumus ketiga. Rumus keempat dalam catatan saya yang dilakukan oleh para wali, termasuk Sunan Kalijogo, adalah menghindari konfrontasi langsung. Ini saya cermati di hampir semua wali. Mereka menghindar dari konfrontasi langsung dengan masyarakat. Ada banyak ajaran-ajaran, kelakuan-kelakuan di tengah masyarakat zaman itu yang sangat tidak Islami. Kalau sahabat Yunisia memperhatikan dari babat-babat, bahkan dari film-film, bagaimana perilaku masyarakat zaman dulu, banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi para wali tidak serta-merta konfrontatif, nabrak langsung perilaku itu, tapi pelan-pelan. Mungkin kalau bahasa peribahasanya mengambil ikannya tapi tidak mengeruhkan airnya. Dan ini strategi 4 inilah, kalau kita baca sejarah, membuat perjuangan para wali dari, kalau katanya penjelajah dari Cina itu, hanya sekitar 2-10% masyarakat muslim di Pulau Jawa, tidak sampai 2 abad. Yang terjadi adalah 99% masyarakat Jawa kemudian masuk Islam. Nah, itu jasa besarnya para wali. Ada kalimat luar biasa dari Sunan Kalijogo yang kalau sahabat Yunisia ke masjidnya UIN Sunan Kalijogo, kalimat ini ditempelkan di tugunya masjid di depan. Kalimat ini diambil dari serat yang membahas Sunan Kalijogo, yaitu anglaras ilining banyu ngeli ananging ora keli. Ini sebenarnya kata kunci dari dakwahnya para wali. Anglaras ilining banyu itu mengikuti aliran air, ngeli ananging ora keli, mengalir tapi tidak hanyut. Ini kalau bahasa hari ini ya
Kita tetap harus update, kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tidak hanyut. Kita juga punya idealisme, kita juga punya prinsip-prinsip. Ngeli ananging ora keli itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang frontal melawan arus. Karena melawan arus yang terjadi biasanya ikuti arus, tapi kita tidak hanyut, kita tidak tenggelam. Tenggelam itu cirinya kita kehilangan jati diri, kehilangan idealisme yang dimenangkan alirannya, arusnya, banyunya. Tidak, kita tetap jadi diri kita tidak berubah jadi air atau tenggelam dalam air. Kita punya idealisme tapi kita ikuti alirannya. Dengan mengikuti aliran kita bisa memanfaatkan aliran itu untuk kepentingan kita. Kalau air ya kita bisa memanfaatkan untuk mandi, kita manfaatkan untuk pengairan, untuk tanaman, untuk sawah, macam-macam. Jadi itu ngeli, nanging ora keli. Kita manfaatkan aliran itu untuk kebenaran, untuk idealisme yang kita yakini. Ini filosofi yang menurut saya luar biasa, yang perlu kita renungi di bulan puasa ini. Ada orang yang keli, tenggelam sama sekali dalam situasi, tenggelam sama sekali dalam kondisi hari ini. Dia tidak punya jati diri, tidak punya identitas. Orang ke utara, dia ke utara. Orang ke selatan, dia ke selatan. Dia hidup dalam kerumunan. Dia tidak punya identitas sendiri. Ini kayak orang yang tenggelam. Ada juga orang yang frontal, anti kemajuan, anti kekinian. Orang sering menyebutnya orang ini ketinggalan zaman. Orang sering disebut orang yang tidak update. Itu berarti dia tidak bisa ngeli. Orang ini mungkin identitasnya kuat, orang ini punya jati diri, tapi dia, kalau bahasa kampusnya, dia ahistoris dan asosial. Dia tidak nyambung dengan kehidupan hari ini. Dia tidak nyambung dengan model kehidupan era abad 21. Orang semacam ini bagus, tapi dia tidak bisa mempengaruhi zamannya. Suaranya tidak didengar karena dia dianggap out of date. Dia dianggap di luar zaman kita. Nasihat-nasihatnya yang baik mungkin tidak terlalu diperhatikan karena dia tidak cocok dengan zamannya. Maka strategi para wali perlu kita pertimbangkan. Angeli nanging ora keli. Dan pelan-pelan dengan tradisi ini para wali memasukkan ajaran Islam ke tengah masyarakat. Kita masih ingat bagaimana Sunan Kalijogo dengan wayangnya, para wali dengan tembang-tembangnya, mulai model baju, mulai model belangkon yang tidak harus kopiah, yang tidak harus model jubah, yang tidak harus. Ini menunjukkan para wali ingin mengadaptasikan gaya hidup Jawa dengan Islam. Jadi di bulan puasa ini, sahabat Yunisia, kita ambil pelajaran untuk sabar memelihara proses, sabar mengikuti zaman, mengikuti situasi, tapi tetap dengan idealisme, dengan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Kalau istilah banyak orang bilang dari Semar, ada yang bilang dari Sunan Kalijogo. Ya mungkin dua-duanya benar karena tokoh Punokawan itu kan hasil kreasi para wali. Ada istilah urip iku urup. Orang tadi yang tidak mau ngeli, tidak mau ikut zaman, mungkin dia susah bikin urup. Tapi orang yang tenggelam, dia susah untuk urip. Ada yang susah urup, ada yang susah urip. Kita harus dua-duanya. Kita juga hidup, tapi kita juga menyala. Kita juga bergairah, kita juga mengikuti zaman. Urip itu urup. Dan puncaknya, apa sih yang dilakukan para wali dengan semua aktivitasnya, dengan kesabarannya, dengan watawasau bil haq, watawasau bisobir, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Atau kalau bahasa Jawanya, memayu hayuning bawono. Demikian sahabat Yunisia, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.